Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam, hari ini tanggal 12, malam 13, artinya Mei ya, 2021. Tadi udah mulai ada yang takbiran, dan barusan juga ada suara petasan. Ya, mulai sekarang saya baru tahu dari ceramahnya Ustadz Zulkarnain almarhum yang baru saja meninggal. Jadi kita jangan lagi menyebut Ramadan, karena kalau dalam pengertian bahasa Arabnya itu Ramadan itu penyakit mata, salah satu jenis penyakit mata kalau nggak salah. Jadi harus Ramadan, bulan suci Ramadan, ya. Jadi kalau salah sebut, salah pemahaman, salah pengertian. Kalian boleh cek lagi ceramah terakhirnya Ustadz Zulkarnain. Beliau itu termasuk, bukan mualaf ya, karena udah bertahun-tahun, ulama dari keturunan Tionghoa, Chinese, sangat karismatik. Jadi mulai sekarang, dan mungkin semoga aja kita masih ketemu dengan Ramadan berikutnya, usahakan, biasakan jangan mengatakan Ramadan untuk bulan suci umat Islam ini. Ramadan, salah menyebutkan, salah pemahaman, salah doa nantinya khawatirnya, ya. Ini maghrib, beres sholat maghrib. Biasanya persiapan dari maghrib ke isya nggak lama ya. Memang Ramadan kan agendanya seperti itu. Maghrib itu kita buka, nggak lama isya, terus lanjut ke taraweh sampai jam, mungkin kalau saya sih di rumah jam 8. Udah mulai tuh ada petasan. Tadi udah mulai ada yang takbiran. Ramadan berlalu, aku nggak tahu ya apa bakalan ketemu lagi atau tidak dengan Ramadan. Berharapnya sih masih bisa ada kesempatan untuk bertemu lagi, setidaknya ada yang ditunggu di tahun berikutnya, ya. Ini refleksi dari Ramadan tahun 2021 ini. Kita jangan lagi menyebut Ramadan, tapi Ramadan. Oke, salah penyebutan, salah pengertian. Penyakit mata, masa ya penyakit mata dibawa nanti di lagu-lagu jadi beda arti lagi gitu loh. Dan beda lagi ketika di doa-doa pun. Ramadan nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita salah berkelanjutan. Jadi kita sekarang dibiasakan, karena kita kebiasaan sih Ramadan, dan di apa, kayak macam apa ya, brainstormingnya juga di TV-TV, di YouTube, di mana mungkin kalian sering lihatnya Ramadan. Jadi kayak tercuci otaknya bahwa itu yang benar gitu, Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Kita mulai biasakan untuk menyebut kata Ramadan sekarang, walaupun di hari-hari biasa ketika kita membahas tentang bulan Ramadan yang mulia ini, jangan lagi salah. Kalau kalian nggak percaya, silahkan cek ceramahnya Ustadz Zulkarnain di hari terakhir. Ceramah terakhir dari Ustadz Zulkarnain itu seperti pesan terakhir gitu ya, buat kita umat Islam, jangan sampai salah lagi. Oke, saya pengennya ngajak kalian keluar, pengen memperdengarkan suara lantunan. Aduh, beler terus dari tadi coy. Takbirannya dulu waktu tahun-tahun lalu sih sempat, ketika istilahnya apa ya, kita menunggu takbiran pertama di masjid dulu ya, sebelumnya dengan temen, bahkan sampai ketiduran di masjid, dibangunkan, ini udah harus pulang gitu loh, karena memang itikaf sudah nggak ada kan. Allah, astagfirullahaladzim. Wallahu alam bishawab. Wallahu alam. Apa kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan, nggak tahu.
Ini udah siap dengan menyambut hari raya. Dan salah satunya juga ini wangi banget loh dari tadi. Ini wangi banget selama aku masak deket-deket kompor yang kecium dia dominan ya, cukup dominan ya. Dan saya mau nyobain ini dari tadi, kepengen banget ya Allah. Ini nanti buat makanan lebaran sih sebenarnya, hidangan lebaran buat aku pribadi. Jadi saya beli 30.000, katanya sih setengah kilo ini dicampur tapi ya, jadi biar kita tahu rasa juga, rasanya apa aja. Hitam, hijau saya pengennya ini setengah kilo atau seperempat sih bilangnya. Disarankan ini setengah kilo katanya. 30.000 ya. Ini harganya 30.000. Ini yang merah. Kayaknya ini yang potongan-potongan yang dia masukin ke situ. Ini juga apa, air buat nyucinya. Saya harus kerja lagi sebenarnya untuk masang-masangin manset. Kita cek semuanya ini ya. Pengen nyobanya satu-satu nih. Jangan satu-satu juga kali. Rasanya sayang banget pengen ngebuka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beres isya. Tadi beres maghrib, sekarang beres isya. Saya kayaknya udah nggak punya harapan lagi untuk tarawih. Udah ganti kostum. Jadi saya ingin dari tadi tuh ngincer ini, pengen banget. Ini kan buat besok, hidangan buat besok gitu loh. Jadi wah, bahas ini ya. Ini 30.000, kayaknya potongan-potongan gitu, katanya setengah kilo. Ya sama aja sih, beli dikemas kayak gini dengan kita ngedadak nyelo gitu sama harganya, kurang lebihnya. Cuman bedanya ini kita dikasih kurang lebihnya ya, kita dikasih warna-warni gitu. Penasaran aja dengan rasanya. Ada 3 macam ya, hitam, hijau, sama merah. Anggur hitam, hijau, merah. Ini kok nggak bisa dibuka gini ya? Ini juga harus dibuka karena kalau ditutup begini takutnya cepet basi gitu, cepet busuk. Apalagi dia kayaknya potongan-potongan gitu bentuknya, kenapa dibikin seperti ini juga. Saya sih nggak masalah ya. Cari yang murah sih intinya. Dan ini saya cobain yang hitam dulu, bentuknya seperti ini. Kalau nggak salah yang hijau saya pernah nyoba itu tanpa biji kalau nggak salah ya, wallahu alam sih. Ini coba aja yang hitam dulu. 3 supaya ada sunahnya. Kayak kurma aja sunah. Ini 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak tanpa biji. Ini segini 30.000 termasuk murah sih. Saya akan dengan kulit-kulitnya, ini tanpa biji, murah. Insya Allah murah segitu, harga segitu. Enak. Ini makanan mewah banget ini. Yang kedua, anggur hijau. Kalau yang saya tahu, ini juga tanpa biji. Soalnya pernah nyoba. Saya kan kalau nyoba tadinya pengen beli ini seperempat aja, Pak. Ditawarinya itu ini aja yang campur 30.000. Setengah kilo katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Cobain ini yang hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bijinya dikit kecil. Ini tanpa biji, tapi lebih manisan ini. Makanya kenapa saya milih ini, karena udah pernah. Rasanya legit. Ini manis yang hitam. Ada bijinya. Yang hijau. Tapi bisa dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Legit yang hijau. Kemudian 3 lagi yang merah. Kita coba yang merah 3. Ya Allah, kalau besok lebaran itu malam ini emak-emak di dapur ya, ibuku juga, tapi cenderung tidak mau dibantu karena lebih repot lama nantinya. Jadi sendirian aja di dapur sampai ke agak tengah malam gitu. Istirahat sebentar beberapa jam, ntar jelang subuh ya, dia kan juga harus nganget-ngangetin. Udah gitu rebutan masjid, tahu nggak, tempat di masjid gitu. Sempat ngalami loh. Yang ini yang merah ya, anggur merah.
nggak tahu ini ada bijinya atau tidak. Ini lebih gede dari yang lain bentuknya tuh. Sebentar, kalau yang hitam segini tuh, lihat. Nah kalau yang hijau, bentar, mana hijau, agak mirip ke hitam sih. Cari yang sedengan cuy, jangan yang kecil hijaunya. Jadi gini, gimana ya, susah tuh, itu bentuknya. Ini agak gede sih, merah dikit. Oke. Dan lebih ngebulet ya, kalau merah itu ngebulet, kalau ini lonjong. Hijau lebih lonjong dari yang hitam. Indetnya juga agak lonjong gitu, semi opal kalau hijau. Yang hitam semi opal, hijau yang lonjong. Kita coba yang merah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu manis. Kayaknya ini nomor 3 manisnya, tapi enggak sih, enggak asam banget, cuman asam-asamnya ada, cuman halus, asam-asam enak gitu. Oger. Kita coba lagi yang hitam, saya soalnya agak mirip-mirip. Hijau udah pasti manis, tegit. Coba, beda manisnya. Manis hitam nggak ada asam-asamnya. Ini ada masam-masamnya dikit, tapi bukan masam-masam banget gitu ya, masam-masam anggur kayak gitu, soft banget, lembut banget. Ini alasan aja buat nggak terus aja makan pengennya. Iyalah, hiburan buat lebaran ya. Tradisi lebaran aku adalah beli es krim, karena aku nggak pernah beli es krim di hari, bukan nggak pernah sih. Es krim yang 4.500-an itu yang ketan hitam ya, kadang-kadang aja beli, nggak sering-sering amat sih. Kalau misalnya reward, gue habis dari mana nih, ngerjain apa nih, ya itu rewardnya. Beli es krim satu yang kacang hijau atau kacang, seringnya sih kacang hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Bijinya kelihatan. Kalau ada tanah, gue ini tanam biji anggur ini. Nggak punya tanah, jadi buang aja. Kalau ada lahan, gue tanamin tanaman. Ada yang netes kan, nggak mau berhenti. Allah, ya udah, alasan aja nggak mau berhenti nih. Off kameranya juga nyemil-nyemil lagi. Saya sudahi aja ya. Aduh ya Allah, maaf. Selamat hari raya. Semoga saja ada ibroh ketika kita menjalankan selama puasa. Jangan sampai nol sama sekali, nggak ada pembelajaran sama sekali. Aku punya pengalaman spiritual, pemikiran spiritual, penemuan spiritual aku dapat sendiri secara pribadi. Saya nggak tahu dengan kalian, apakah kalian justru berlalu begitu saja tanpa belajar dari sana. Karena sepanjang hidup kita harusnya belajar terus ya. Ketika kita nonton YouTube, ketika kita melihat segala sesuatu, melihat kejadian lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, itu bisa belajar dari apapun yang ada di hadapan kita ya. Bahkan yang ada di pikiran kita itu juga bisa jadikan pembelajaran. Aku kadang-kadang sambil mikir sendiri, sambil ngejahit, mikir sesuatu, mikir apa, dan saya berusaha untuk belajar sambil evaluasi diri. Iya, kadang-kadang saya ketika habis nonton mikirkan itu satu hal, kok kenapa seperti itu, kok kenapa seperti ini. Saya tanya sendiri, saya cari jawaban sendiri. Seringkali seperti itu ya. Jadi makanya hati-hati juga dengan salah menyikapi waktu. Kok saya rasanya melihat begitu banyak kematian sekarang ini. Jangan salah mempergunakan waktu kalian.
salah kalian berteman, salah kalian berinteraksi dengan orang, bukannya kalian membawa orang lain menjadi lebih baik, bahkan kalian terbawa dengan situasi dia yang negatif. Itu juga kalian harus pikirkan lagi, pertimbangkan lagi, cari cara supaya semuanya bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa ya, kalau saya pribadi dimanapun ya, kadang-kadang aku ada konflik dengan yang lain, jujur aja memang orangnya keras kayak gini, apa saklek orangnya, tek 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 tek. Tapi tujuan saya bukan untuk mencari musuh, tujuan saya bukan untuk ajang sombong diri, bukan. Ketika satu hal yang menurut saya melanggar, atau terutama melanggar aturan agama, saya tegur saat itu. Konflik sampai gimana gimana keras sekalipun, apapun yang saya ambil tindakan bahkan yang saat ini juga, itu tujuannya ya saya sih selalu ke agama ya. Saya mikirnya gimana caranya supaya semuanya itu bernilai, meminimalisir hal yang negatif, bagaimana semuanya bernilai positif. Mungkin di pandangan orang, kok sombong amat gue gitu, kok keras hati, yang sering disindir-sindir gitu. Jadi aku pikir ya, orang mancing-mancing emosional saya sampai detik ini, aku pikir ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Aku sih kayak gitu istilahnya, lu pemahamannya bahwa gue sombong di sisi lu, bukan di sisi Allah ya, maaf, di sisi orang lain lu sombong, lu bla 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 bla, tukang pendusta segala macam. Sorry, saya punya hujahnya, saya punya hujah, saya punya, kalian dengar nggak suara takbiran cuy? Saya punya hujah, saya punya argumentasi. Lu ketanya nggak ke gue apa alasan lu mengambil tindakan seperti itu? Enggak kan, cuman bisa bacot doang, nyindir nyindir doang. Kalau lu tanya ke gue pasti ada jawaban. Oke, segala sesuatu yang gue ambil tindakan, ada alasannya, ada argumentasinya. Dan terutama kalau udah nyangkut agama, saya mikir, wallahi aku lebih baik, kata ulama-ulama juga ya, daripada lu berteman dengan orang yang imbasnya negatif, lebih baik lu menyendiri gitu, lebih baik lu menyendiri. Dan ini yang tidak mau tahu orang lain ya kan, yang orang lain tidak mau tahu, yang jelas lu bener-bener sombong, munafik, tukang bohong, bodoh amat gue sih. Ya, yang penting gue dan Allah segalanya buat gue. Allah itu segalanya buat gue. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus evaluasi diri ya, aku juga evaluasi diri kok. Assalamualaikum.